Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya kembali akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa. Kali ini kami mengambil judul tentang implementasi program petani milenial guna meningkatkan minat pemuda dalam bidang pertanian di daerah Sindulang, Kabupaten Sumedang. Berikutnya bisa teman-teman lihat di layar. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Budi Haryono dengan NIM 032. Lalu ada Muhammad Renaldi dengan NIM 014. Lalu Nuril Anwar dengan NIM 019. Dan terakhir Saiful Anwar dengan NIM 011. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan. Petani milenial merupakan energi baru bagi pembangunan pertanian. Sektor pertanian merupakan bidang pembangunan andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian ini menjadi bidang utama mata pencaharian masyarakat Sumedang dengan potensi sumber daya yang menonjol. Tetapi perlu teman-teman ketahui pula bahwa saat ini di negeri Indonesia khususnya sedang mengalami kehilangan profesi petani. Bukan tanpa sebab, sektor pertanian yang terus berkurang dari masa ke masa karena mulai hilangnya lahan untuk bertani ataupun sudah dialihfungsikan dengan bangunan-bangunan lain seperti jalan tol ataupun pabrik-pabrik yang lainnya. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada seluruh sektor pemerintahan khususnya di bidang ekonomi masyarakat. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak sekali pegawai-pegawai baik itu dari swasta ataupun negeri yang kena PHK dari perusahaannya. Karena akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi tersebut. Namun demikian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yaitu Dedi Nursansi, menjelaskan bahwa selama masa pandemi COVID-19, jumlah petani di Indonesia justru mengalami kenaikan. Namun, hingga saat ini, fenomena turunnya jumlah anak muda yang ingin terjun ke dunia pertanian terus mengalami penurunan. Minat bertani Kemudian fakta mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan petani sekitar 70% hanya lulusan sekolah dasar saja atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Ini masih menjadi masalah karena lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 2% yang terjun pada bidang pertanian. Yang padahal saat ini pertanian telah memasuki era industri 4.0 di mana semua kegiatan pertanian harus dilakukan dengan teknologi terkini yang mungkin akan sulit dilakukan oleh para petani dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah daerah khususnya di Jawa Barat mencanangkan sebuah program yang bernama Petani Milenial. Petani milenial ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian di Jabar, mengubah wajah pertanian menjadi segar agar generasi milenial tertarik menjadi petani dengan pemanfaatan teknologi digital atau memanfaatkan industri 4.0 yang telah dijelaskan di atas. Kemudian untuk menciptakan pertanian yang maju, mandiri dan modern, serta untuk mengurangi problem ketersediaan tenaga kerja pertanian di Jawa Barat. Maka dari itu diperlukanlah sebuah riset dengan judul implementasi program petani milenial guna meningkatkan minat pemuda dalam sektor pertanian di daerah Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program petani milenial guna meningkatkan minat pemuda dalam sektor pertanian, khususnya di daerah Sindulang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berikutnya yaitu tujuan penelitian.
Melalui penelitian yang kami jalankan ini, kami tidak serta-merta melakukan penelitian dan penyusunan proposal ini tanpa adanya maksud ataupun tujuan. Kami memiliki tujuan yang hendak kami capai, yaitu untuk mengetahui bagaimana sih implementasi dari program petani milenial ini guna meningkatkan minat pemuda dalam sektor pertanian di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Sindulang. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Melihat tujuan yang ingin kami capai, kami pun berharap proposal yang telah kami susun ini dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama yaitu manfaat bagi pemerintah daerah. Melalui proposal ini, kami berharap pemerintah daerah Sindulang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan terkait rendahnya minat profesi khususnya di bidang pertanian saat ini. Kemudian dengan adanya proposal ini diharapkan pemerintah daerah terus mengevaluasi dari program petani milenial guna mengatasi rendahnya minat pemuda untuk berprofesi sebagai petani. Lalu manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda guna menumbuhkan minat untuk berprofesi sebagai petani. Terakhir yaitu keutamaan penelitian. Keutamaan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam terkait implementasi program petani milenial guna meningkatkan minat pemuda dalam sektor pertanian, khususnya di daerah Sindulang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saiful Anwar. Kepada Saiful Anwar dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Budi Haryono yang telah menjelaskan bab pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian petani milenial. Menurut jurnal aplikasi petani milenial adalah petani yang berusia sekitar 19 sampai 39 tahun. Petani milenial ini akan meningkatkan inovasi masyarakat, terutama pada bidang lapangan pekerjaan dan menghasilkan wirausaha tanpa mengenal usia tua dan maupun muda. Adapun juga menurut jurnal tentang program petani milenial bahwa petani milenial adalah sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, dan modern yang berusia antara 19 sampai 39 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa petani milenial adalah kelompok bertani yang berusia dari 19 sampai 39 tahun yang akan memiliki kemampuan bertani berbasis teknologi untuk menumpang keberlangsungan petani tersebut. Yang poin kedua menjelaskan tentang pengertian pemuda. Pengertian pemuda saya mengambil dari menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memiliki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian generasi milenial. Menurut Yusof Hadi dalam artikel Millennial Trends tahun 2016, generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster dan Stillman tahun 2002, generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter, IG, dan lain-lain. Sehingga dengan kata lain, generasi Y atau generasi Y ini adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sektor pertanian. Secara umum, pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya, yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Namun, menurut Mosher, pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan.
petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Nuril Anwar dengan NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan secara detail, terperinci ataupun terstruktur. Deskriptif kualitatif, menurut Sugiono tahun 2008, bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Poin kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara. Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Menurut Sugiono tahun 2015, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara langsung yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kepada pegawai pemerintah atau sebuah birokrat dan juga masyarakat. Yang kedua, observasi. Penelitian ini menggunakan observasi yang dilakukan secara langsung di Desa Pangalengan. Menurut Sugiono, dengan tahun yang sama juga 2015, observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Yang poin ketiga, tahap penelitian. Menurut Sugiono tahun 2007, terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, tahapan deskripsi atau tahap orientasi. Yang kedua, tahap reduksi. Yang ketiga, tahap seleksi. Adapun pendapat menurut Asep Suryana tahun 2007, tahapan penelitian meliputi di antaranya yang pertama, menentukan permasalahan. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, penetapan lokasi. Yang keempat, studi pendahuluan. Yang kelima, penetapan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun diskusi terarah. Yang keenam, analisa data selama penelitian. Yang ketujuh, analisa data setelah validasi dan juga reliabilitas. Yang kedelapan, hasil, cerita personal, deskripsi tebal, naratif dapat dibantu tabel frekuensi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lokasi penelitian. Yang ketiga, mengurus perizinan. Yang keempat, memilih dan memanfaatkan informasi. Yang kelima, menyiapkan instrumen penelitian. Dan yang keenam, memahami dan memasuki lapangan. Yang ketujuh, pengumpulan data. Yang kedelapan, pengolahan data dan pemaknaan data. Yang kesembilan, menentukan kesimpulan dan verifikasi data. Dan yang terakhir ke-10 yaitu dengan melakukan pelaporan data. Sekian, terima kasih dari paparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.